Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ardiansyah. Di Metro ini saya tinggalnya di Jalan Maulana nomor 14. Jadi belakangnya bekas karaoke Indul itu. Lampu merah itu kalau dari arah taman kita ke kanan, nanti ketemu gereja, dan depan gereja itu ada rumah besar. Saya yang sampingnya. Sampingnya. Makasih ya kawan-kawan sudah datang gitu kan. Kan tadinya awalnya tuh obrolan dengan Bang Rahmat di rumahnya gitu kan. Karena Kampung Buku jadi lokus untuk PPL itu apa ya? Praktik pengalaman lapangan. Kalau KKN itu beda lagi. Enggak. Ada PPL, ada KKN. Iya. Saya itu KKN doang, nggak ada PPL. Ini jurusannya apa aja? Sama semua. Angkatan 2019 ya. Iya, saya kuliah itu 2001 masuknya. Dari Metro merantau ke Jember Jawa Timur itu sebelum Banyuwangi. Kuliah di Jember sampai 2009 baru lulus. Di semester 15 saya lulus. Ada tambahan ya. 14 semester kan. Yang normal tuh 14 semester. Tapi kan lulus gitu. Itu kan gitu. Nah, jadi sebenarnya tema kita yang ringan-ringan aja lah ya. Ini umurnya berapa ini? 21. Udah kuliah semester 6. 21. Kelahiran 2001. Berarti saya kuliah baru lahir. Iya. Nah, terus kalau kuliahnya berarti 19 sampai 2002 ini sudah 6 semester ya. Nah, berarti umurnya 20-an lah ya. 20, 21 ya kan. Jadi gue tadinya simpel-simpel aja, saya mau ngomong yang enteng-enteng aja, yang karena kan praktik pengalaman lapangan ya. Saya cuma mau berbagi pengalaman di sini gitu. Yang saya lakukan dulu ketika masih kuliah sama seperti kawan-kawan. Jadi saya tuh mulai mengerti tulisan itu umur saya 20 tahun ya. Umur saya 20 tahun, tahun 2003. Bahkan mungkin belum 20 tahun ya, masih kurang kalau bulan. Karena kan saya Desember lah ini. Jadi 2003 itulah pertama kali saya nulis. Nulisnya itu ya masih ada sih, saya tulisan awal-awal saya itu ada gitu. Dan saya ketawa gitu loh baca itu ketawa. Karena secara susunan itu jelek sekali. Karena saya tidak pernah belajar menulis yang sifatnya clinical ya, yang sifatnya itu rigid, tersistematis, terstruktur gitu ya. Saya nggak pernah belajar menulis itu. Yang saya pelajari adalah menulis itu, akhirnya saya sadar ya, bahwa menulis itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak pernah membaca. Jadi saya belajar menulis itu dengan membaca. Dengan membaca, saya mau menulis artikel opini misalnya. Saya lihat kolom artikel opini yang ada di Kompas yang di mana-mana. Itu kawan-kawan boleh nggak percaya ya. Itu saya hitung kata yang ada di dalam satu kalimat di artikel itu. Itu saya hitung. Susunan koran itu kan begini ya tulisannya. Nah, kalimatnya itu kan antara titik lah ya batasnya. Itu saya hitung. Saya hitung ada berapa kata yang ada di dalam kalimat itu. Itu semuanya saya hitung. Ada berapa kalimat, di dalam kalimat itu ada berapa kata. Itu saya hitung. Dan saya belajar juga akhirnya menulis yang SPOK tuh. Tahu ya?
subjek, predikat, Objek. objek, K-nya apa? Keterangan. Keterangan. Terus induk kalimat, anak kalimat ya. Induk kalimat adalah, ya kan, anak kalimat adalah, gitu ya. Saya belajar itu, gitu. Tapi saya tidak belajar secara teori, itu saya nggak belajar. Baru pada sekitaran tahun 2006, 3 tahun saya sudah dimuat koran gitu ya. Itu baru saya belajar. Baru saya baca-baca buku yang tentang kepenulisan. Nah ternyata di tahun-tahun itu saya menemukan bahwa buku itu bukan hanya sekedar buku yang harus dibaca, tetapi buku yang ternyata bisa menghasilkan sesuatu. Yang bisa menghasilkan sesuatu. Itu setelah saya lihat kok koran minggu itu dulu ya. Itu kok ada kolom namanya resensi buku. Ya kan? Kompas punya, Jawa Pos punya, Koran Tempo punya. Ini gimana? Ini pasti dapat honor ini kan gitu. Aku biasanya nulis artikel di Jawa Pos, terus di esai di seputar Indonesia, esai sastra budaya ya. Nah tapi belum tertarik nulis resensi buku. Ini gimana ya? Akhirnya tak liatin ya. Ternyata buku yang ditulis itu variasinya banyak sekali, macam-macam dan tidak terduga. Ya kan? Tidak harus buku yang serius, politik, tidak harus filsafat, tidak harus tentang agama segala macam, enggak. Ada yang tentang humor, ada yang tentang itu. Kok begini ya? Nah itu saya belajar. Itu namanya proses belajar tuh. Dari lapangan. Lapangan tuh nggak harus ngobrol sama orang begini, bukan lapangan juga lah ya. Kita ngelihat, mengamati terus menerus gitu ya. Ternyata buku itu bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya sekedar untuk dibaca. Dia bisa menghasilkan. Nah akhirnya aku pelajarin lagi. Akhirnya aku belajar lagi bagaimana caranya menulis resensi buku. Dan saya lagi-lagi tidak mendapatkan pola yang sistematik, struktural, dengan gaya-gaya penulisan yang ABCD itu. Saya nggak mendapatkan itu. Dan saya pelajari otodidak lah ya. Saya pelajari gitu ya. Saya pelajari. Oh gini. Jadi kalau ada yang ngomong menulis itu gampang, itu enggak juga itu. Itu susah. Menulis itu susah. Anda harus baca dulu. Anda harus mempelajari teknik-teknik penulisan dulu. Ya kan? Kalau sekarang kelas menulis udah banyak sekali. Ada yang bayar juta setengah juga ada, yang bayar 300.000 ada, yang bayar Penggo ya 150.000 ya ada. Banyak sekali sekarang kelas penulisan itu. Nah tapi itu kan metode belajar. Saya tidak mengalami metode belajar yang seperti itu, gitu ya. Saya tidak mengalami itu. Tapi biaya yang saya keluarkan untuk belajar itu yang nilainya juga bahkan mungkin lebih dari itu ya. Saya harus browsing internet, nyari tulisan-tulisan itu, model tulisannya Umar Khayyam itu gimana gitu, model tulisannya Bono Muhammad itu gimana gitu. Saya harus beli buku Bono Muhammad ya kan, beli bukunya Putu Wijaya, itu biaya untuk belajar. Nah ternyata dari situ saya tak paham ya. Ternyata itu udah baik lagi ya. Itu buku itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu ternyata. Nah adanya di kolom resensi buku. Nah mulailah saya itu dengan berbekal honor di Jawa Pos waktu itu 2 kali dimuat 200 kali 2 ya 400 kalau 400 nggak ada potong pajak kalau Jawa Pos. Saya ke Gramedia ya. Saya ke Gramedia di Jember. Terus saya lihat kan mana buku yang baru, semuanya kan dipakein plastik ya kan, buku misalnya ini buku ya, bukunya Bertolt dan Hauser, orang Jerman yang Indonesianis lah ya. Jadi buku itu kan semua ditutupin plastik ya, semua ditutupin plastik semuanya. Ini yang mana yang baru? Saya tanya ke pegawainya, enggak buku yang baru yang mana? Oh yang itu mas, di Gramedia itu ada buku baru gitu ya. Ada buku baru, ini ada nih, bagus nih. Saya ambil satu itu harganya kalau nggak salah 60.000, aku lupa bukunya apa. Yang jelas ketika saya sampai di kosan, bukannya sampai kosan lah ya, ketika saya ke jalan mau nyari angkot, saya buka tuh plastiknya. Itu kan tahun 2006 kalau nggak salah kejadiannya. Buku itu bukan baru coy, buku itu tahun 2005. Bangsat sekali kata Tuhan. Ini mau gimana ini caranya kan ya? Gimana caranya?
Jadi ternyata buku baru itu tidak, itu pokoknya bulan apa ya, pokoknya udah mau akhir tahun, udah hampir setahun lah buku itu kan, gitu lebih malah. Ini mau dimuat di mana gitu kan ya. Waduh, kacau juga ini kan. Akhirnya aku lihat apa, mau balik lagi duit udah kan, ini ke tanah kosan ya kan, dapat kiriman juga jarang-jarang ya kan, bertahan itu dari menulis saya itu gitu. Nah terus aduh gimana ini, udah pulang dengan kecewa pulang saya. Akhirnya terbersit pikiran-pikiran pendek. Dan jadi kalau dibilang kepenulisan tidak mengajarkan orang jujur, itu bohong. Setiap pekerjaan itu mengajarkan orang untuk jujur dan mengajarkan untuk adil. Jadi kalau kawan-kawan mau gak jujur, ini saya kasih tahu caranya. Paling gampang. Itu begini. Baca kolom resensi buku yang ada di koran itu. Oh dulu banyak ya koran ya. Sekarang udah tinggal dikit, banyak koran online ya. Resensi buku, baca ya, baca. Terus kawan-kawan tulis lagi dengan kalimat yang lain, ya, tulis dengan kamu. Kirim aja ke koran yang lain, misalnya, ya kan? Kirim aja ke koran yang lain. Itu kalau nggak apes, ya dimuat. Kalau bagus kita menulisnya. Kalau apes ya nggak dimuat lah ya. Nah yang paling apes tuh dimuat dan ketahuan tuh plagiat, itu paling apes. Jadi pekerjaan apapun itu mengajarkan kita untuk jujur, untuk mengajarkan kita untuk adil. Aku kepikiran waktu itu, gue baca aja ya, terus gue bikin lagi. Cuma kok, wah, ada tuh masalahnya, ada masalah pertamanya. Apa coba pertanyaan? Sampul bukunya kan saya nggak ada, ngerti ini? Kalau resensi buku itu ada kita kirim foto sampul buku ke redaksinya. Waduh, gimana cara nyari sampul bukunya ya? Nggak ada. Akhirnya aku buka lagi kan di Google. Oh, ada ya sampul bukunya yang bagus ya kan. Semakin tertarik untuk tidak jujur. Tapi nggak boleh lah kayak gitu. Saya nggak menjalani itu aja. Udah gua nggak, udah gua nggak ngambil itu gitu kan. Saya nggak ngambil jalan itu gitu. Nah akhirnya aku dapat duit lagi kan. Masuk lagi tulisan, dibayar lagi kan, dapat honor ya. Terus yang saya lakukan adalah membuka, dulu tuh ada ya website buku kita namanya, sekarang masih ada nggak sih? Itu kayaknya buku dia jualan online buku paling dari zaman saya kuliah lah, udah ada lah, buku kita namanya .com, bukukita.com. Nah itu kan ada tuh yang buku baru, nah itu kelihatan tahun terbitnya tuh. Nah tak tulis ya, nah itu kan saya browser kan di warnet dulu ya, nggak bisa digini-gini kan. Nah dia tak tulis tuh buku apa aja yang baru. Nah barulah saya ke Gramedia, karena saya udah gak percaya lagi dengan pegawai Gramedia ya, Mbak buku yang baru mana ini kata dia. Nggak tahu buku terbitan tahun kemarin, ya nggak bisa dong. Muat di koran gimana sih? Kan harus terbaru kan. Nah akhirnya aku pakai catatanku itu. Dari 10 apa berapa belas yang aku tulis itu cuma ada satu buku yang ada di catatanku itu, ya cuma ada satu itu. Karena saya tinggal di Jember kan, ya kan ya. Jadi kalau Jogja. Ya kan, atau kota-kota besar lebih gampang toh, Jogja, Surabaya, Jakarta, Bandung. Jadi dia mungkin kalau di Jogja di Gramedianya bulan Januari, terus di Jakarta bulan Januari, Bandung bulan Januari, mungkin di Jember ya bulan November mungkin. Jadi ya, di tahun yang sama sih memang, tapi udah di resensi orang semua bukunya kan. Nah akhirnya tuh jadi berapa belas, 10 atau berapa belas aku tulis itu judul-judul buku yang aku dapat dari buku kita itu cuma satu. Judulnya Drunken Monster. Itu tulisannya Jadi Baik ya. Jadi Baik yang ngarang Dilan. Yang sekarang ngarang Dilan, itu dulu ngarang Drunken Monster, seri Drunken. Itu udah aku beli. Aduh ini bukunya kayak mana? Bukunya bercandaan semua, cerita. Aduh apa ini gitu kan? Gimana cara masuknya? Nah disitulah muncul kita sebut sebagai kreativitas. Kreativitas itu lah. Gimana caranya buku ini bisa menghasilkan sesuatu. Yang paling gampang itu resensi buku. Tahu nggak resensi buku itu kalau dimuat di koran itu honornya double. Dari korannya dapat ya, terus dari penerbitnya dapat duit, dapat buku. Jadi saya tuh tidak pernah membeli buku. Hampir tidak pernah membeli buku. Kenapa? Karena misalnya kalau akhirnya kan dari PD Baik itu saya kirim tuh
pakai pos ya dulu ya, saya kirim pakai pos ke Mizan, terus dibalikin sama Mizan itu, dikirimin buku baru beneran, buku yang terbit di bulan itu kan, dikirim 3 biji. Nah itulah saya resensi kan, saya baca terus resensi, papiku kirim lagi, dimuat lagi, kirim lagi ke Mizan. Nah baru bosen ya gue kiriman dari Mizan terus gitu ya. Nah gue coba dari Gramedia lah, cari buku baru di Gramedia, dimuat, kirim hasil resensinya itu ke Gramedia dari penerbit lain gitu ya. Kalau di Mizan itu dapat duit 300 kalau nggak salah, honornya kan 400-an ya kalau resensi. Dan itulah cara akhirnya saya ketemu tuh ya, bahwa buku itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kalau apa ya, kadang sebutan orang itu kan baca, oh senang baca ya? Iya, oh kutu buku ya, kayak semacam meremehin. Padahal dia nggak tahu, dengan membaca itu saya sudah membayangkan pundi-pundi uang 400.000, 500.000. Lo iya coy, lo iya beneran. Satu buku ini saya bisa bikin 3 perspektif tuh resensinya. Saya bisa bikin buku, resensi buku itu 3 perspektif, dan itu tidak menyalahi kan? Itu tidak menyalahi. Jadi dari satu buku ini saya bisa bikin 3 perspektif untuk membuat resensinya gitu loh ya. Jadi nanti muncul 3 tulisan. Nah 3 tulisan itu saya sebar ke koran, bras, ya kan, 400 gopek, 400 udah 1.300.000, iya kan? 400 tambah 500, 900 tambah 400 kan 1.300 gitu. Jadi apa ya, jangan pernah meremehkan apa ya. Jadi gini juga, ada bukan remeh, kayak semacam uji ya. Intelek ya, senang baca buku ya. Dia tak tahu, saya pedagang. Saya pedagang tulisan. Saya seorang pedagang kata. Penjajah kata-kata. Gak boleh, kalau di Kompas gak boleh ngomong penjajah kata-kata, dibalikin tulisan. Enggak, artinya aku ngajarin bisnis, aku ngajarin sesuatu yang produktif, yang itu bisa loh, semua orang bisa. Cuman kan dari awal tuh kan karena obrolannya jadi, karena dari awal kan rencananya kan ngobrol santai aja lah ya. Jadi saya tuh nggak bisa ya ngajarin apa bagaimana membuat resensi buku mas misalnya, bagaimana cara membuat resensi buku gitu. Itu nanti ada materinya sendiri kan gitu. Susah kalau nggak pakai apa bisnis apa yang ditulis-tulis di papan gitu kan. Nanti lah ya itu ada. Jadi buku itu bisa kok. Buku itu bisa menjadi sesuatu. Nah yang paling penting apa? Jangan coba. Lu namanya siapa? Umi. Kalau buku ini Umi baca dari mana ya coba? Dari mana? Oke, terus? Terus baru ke depan. Yang mananya depan? Daftar isi apa-apa. Iya, dari daftar isinya. Oke. Itu yang konsumtif ya. Yang konsumtif itu seperti itu. Masuk ke Alfamart. Dan ini nggak salah loh, Mik ya. Gue nggak nyalain dulu ya. Masuk ke Alfamart tuh, ke Indomaret, masuk ya. Saya mau beli apa? Minuman Tupperware misalnya. Gue cari lah di apa namanya di rak itu Tupperware gitu. Dan kita scanning dulu ya, mana Tupperware, minuman merek Tupperware. Oh itu, ya kan? Ya. Itulah, itu konsumtif, ya, itu konsumtif. Tapi kalau misalnya membaca yang produktif, itu beda coy. Sini, saya ajarin. Jadi buku itu makhluk, ya, nggak tahu hidup apa nggak tahu lah ya. Ya, buku itu makhluk hidup ya, bukan makhluk hidup ya. Buku itu punya identitas. Bacalah yang di sininya dulu. Pencipta. Enggak, apa yang itu? Identitas buku. Ya.
penerbitnya, berapa halaman dia. Jadi ketika mau baca buku itu, Anda akan berhadapan dengan berapa halaman tuh Anda sudah harus siap. Coba ini berapa halaman? Dituliskan, pasti ditulis. Identitas buku namanya. Cetakan pertama Februari. Kok halamannya nggak ditulis coy halaman itu? Kok ditulis nih? 284 halaman, 14 kali 20 cm. 284 halaman. Sastra budaya. Kita akan berhadapan dengan 284 halaman, saudara-saudara. Dari satu buku ini. Kita harus siap. Itu kayak misalnya aku kenal Agus. Nama lu siapa, Gus? Agus Madi. Kan lahir di mana, Gus? Jakarta. Tanggal berapa, Gus? Nah, itulah. Rumah lu di mana, Gus? Bukan, rumah lu di Metro. Lu ngekos? Kos lu di mana? Nah, itulah kita mengenal individu, dan itulah cara kita mengenal buku. Bacalah dari halaman ini, pasti ada lah. Ya, bacalah dari sini. Ya, dan semua coba ya, semua lihat di gramedia.com, di mizan.com, di penerbit-penerbit itu ya, buku baru itu tidak akan pernah mereka menulis identitasnya. Nggak akan pernah. Lihatlah kalau saya di websitenya itu, buku, foto, gambar foto, buku, set, cerita. Buku ini ditulis oleh Bertolt de Vausser. Bertolt de Vausser adalah, buku ini bercerita tentang, tapi dia nggak pernah akan menulis identitas bukunya, dia nggak akan pernah ditulis di webnya, nggak akan pernah ditulis. Itu kayak semacam jadi apa ya? Kayak semacam menjadi privilege ya, keistimewaan orang yang beli bukunya. Dan presensi buku itu, dia itu akan menulis dengan lengkap identitas buku itu di paling atas. Naskah resensi buku yang akan dikirim dia ke koran. Jadi judul misalnya Membabat Kapitalisme misalnya. Terus oleh Denny Ardiansa, judul buku, nama penulis, nama penerbit, jumlah halaman. Itu teknis, saya kasih tahu teknis ya. Jadi buku itu bisa menghasilkan sesuatu, kawan-kawan. Nah, kirimnya di mana? Kirimnya kemana? Ya, kita harus cari media yang punya kolom resensi buku. Atau seperti Lukti misalnya ya. Lukti itu punya blog apa namanya, Lukti apa gitu, aku lupa nama blognya itu. Dia publikasi di blog aja, itu dia sudah sering dapat buku-buku gratis dari penerbit, karena dia follower blognya sudah banyak. Kayak kayak Ernadi Tanzil misalnya. Ernadi Tanzil itu orang Bandung, pegawai, karyawan biasa, karyawan apa ya, Kang Tanzil itu aku lupa. Karyawan yang kerja ke kantor, pulang sore, berangkat pagi gitu. Tapi dia presensi buku dia. Bahkan blognya itu aja jadi rujukan, jadi kerujukan orang-orang yang mau baca buku. Muhyiddin M. Dahlan, akubuku.blogspot.com kalau nggak salah. Akubuku.com, lupa aku ini. Muhyiddin M. Dahlan itu tuh. Tapi kan itu orang yang sudah berproses, yang sudah matang gitu. Nah kalau seperti kita ini kan masih menjelajah dari receh ke receh tuh, dari kolom ke kolom gitu kan. Ya tiap orang nanti punya step-step gitu. Ya kan. Jadi atau sekarang banyak lah, misalnya TikTok misalnya. Coba deh buka TikTok, hashtagnya buku coba. Masih banyak kan? Banyak kan yang lihat kan? Itu dapat duit nggak sih kalau TikTok? Dapat kan? Dapat. Nah kan tuh, bisa kan tuh. Jadi jangan pernah terpaku. Kalau saya tuh orang lama ya, gue bisa cuma nulis gitu, ngarang gitu kan. Mau TikTok muka nggak TikTokable ya mukanya. Iya kan? Jadi banyak caranya. Dimasukin ke akun YouTube gitu. Terus teman-teman di kampung buku itu punya ide ngobrol-ngobrol bacaan gitu kan. Habis baca buku kita ngobrol-ngobrol aja gitu.
Karena ternyata buku itu apa ya, medium ya, dia tuh bener-bener apa ya, benda mati yang hidup gitu, kalau bahasa saya. Karena dia bisa menghidupkan jalan-jalan yang baru, jalan-jalan yang lain. Ada TikTok ya, orang punya konten buku. Ada YouTube, orang punya konten buku. Jadi buku tuh masih hidup terus, masih ada terus. Dan apa namanya, dulu gue di Jakarta ya, kan saya nggak terlalu paham teknologi ya. Jadi kawan gue tuh bawa Kindle apa ya, yang kayak tab itu, apa sih? Iya ya. Kindle Amazon. Ini bang, kata dia. Nih ya, ada WA masuk. Nih bang, katanya. Udah baca buku kayak gini sekarang gitu. Itu apa coy? Bukunya ganas-ganas coy. Ganas-ganas bukunya. Ganas-ganas. Keren lah gitu, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada. Tapi satu hal ya, satu hal. Itu tetap buku toh. Walaupun dia bentuknya apa, e-book ya. Karena dia bukanya mana bacanya. Kalau udah selesai halaman satu kayak mana yo, Amerio. Ya gini bang, diklik aja dia buka. Ya itulah buku gitu. Itulah buku. Jadi buku itu jangan pernah, bahkan gini, gampangnya gini aja. Lebih mudah mana mengajak orang ke perpustakaan dengan mengajak orang ke mall? Ke mall. Hah? Lebih gampang ke mall. Lebih gampang ke mall kan? Padahal sebenarnya kita sama ke mall sama ke perpustakaan itu kan sama aja ya. Nggak ada duit kan lu? Iya kan? Nggak ada duit kan? Lu ke mall lu beli kan? Enggak kan? Lu selingat. Iya kan? Cuci mata ya. Nggak ada duit kan kita ini, ya kan? Nah, lu ke perpustakaan coy, lu ke perpustakaan itu juga sama. Nggak baca nggak lu di sana? Nggak baca nggak? Cuma celinguk, ngambil buku satu, sama lu di mall juga iya. Ngambil pakaian satu, ini taruh. Ngambil buku satu, kalau di perpus tuh, ini. Itu perilaku ya. Sama perilakunya. Jadi gue sosiologi ya. Jadi sosiologi itu melihat itu sama. Lu tuh ke mall sama ke perpus itu sama bagi kami. Perilaku Anda tuh sama. Perilaku Anda sama di mall itu. Ya kan? Dengan di perpustakaan. Tapi kenapa orang tuh males banget ke perpustakaan? Bayangin coba, kenapa coba? Kenapa? Karena dia tahu yang akan dihadapi di perpustakaan itu hanya deret-deret buku. Dia tidak tahu bahwa di deret-deret buku itu punya judul yang berbeda, punya cerita yang berbeda, punya penulis yang berbeda, punya penerbit yang berbeda. Jadi buku itu dianggap entitas yang sama, padahal enggak. Di perpustakaan itu, gak usah perpustakaan lah yang inilah, perpustakaan mini seperti ini. Emang sama semua bukunya? Kan enggak. Lu baca ini sebulan gak selesai enggak? Lu baca kalau misalnya sebulan hebat lu selesai. Beneran. Tapi ketika orang itu ke mall, dia akan dihadapkan oleh kesadaran ya bahwa di mall itu banyak variasi entitas. Ada yang jualan es krim, ada yang jualan es krim pecah dari tengah, ada yang es krimnya miring di pinggir, ada yang jualan es apa dalgona lah, bubble lah, boba apalah itu. Dia diharapkan oleh pikiran-pikiran dan itu kepastian gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita ngajak orang ke perpustakaan? Hadirkan yang seperti yang kesadaran-kesadaran yang ada di mall itu. Bahwa buku itu berbeda, bahwa penulisnya berbeda, bahwa kita akan menghadapi macam-macam bentuk tulisan dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Yunani. Itu yang harus dihadirkan. Coba bayangin ya, perpusnas itu berapa tingkat ya? Itu yang datang ke sana tuh rame. Tapi kalau dibandingin sama misalnya Tanah Abang misalnya gitu kan ya kan, masih banyak Tanah Abang toh gitu kan. Nah jadi gue cuma pengen awal obrol-obrol itu kan gimana caranya teman-teman itu menjual ya, menjual buku itu, perpustakaan itu bisa menjadi sesuatu yang dijual. Gimana caranya? Yang paling gampang tuh gampang aja sih. Lu bikin aja tuh apa namanya foto selfie sama apa, buku gitu kan. Cekrek, ya kan? Masukin ke IG. Ceritain di tak karirnya itu. Kata karir tuh apa? Kalau di IG tuh
caption ya, cerita di captionnya itu apa sih buku ini gitu, orang tuh tertarik tuh, dan yang akan dihadapi pertama kali adalah kayak semacam sok pinter banget sih. Ya, tapi gak apa, itu resiko loh, itu resiko. Orang jualan garam itu juga punya resiko, tapi dia laku kan, ya nggak? Itu resiko tuh, jualan kok garam atau apa yang misalnya apa ya? Jualan batu belah itu, batu loh coy, dijual laku coy, ya kan? Nah, coba sekarang gimana caranya buku ini bisa menjadi sesuatu yang menarik. Kalau saya sudah punya tuh caranya ya, saya membuat resensi buku gitu ya. Nah kalau teman-teman kan saya nggak tahu caranya gimana gitu. Bahwa dunia kita yang kita hadapi itu berbeda, tapi kan sama aja tuh, sama aja kan gitu, ya nggak? Sama aja dunia kita yang kita hadapi itu sekarang sama aja gitu. Sama aja gimana maksudnya? Sama-sama belajar. Saya juga menghadapi dunia yang sekarang saya jalani juga saya belajar. Teman-teman juga menghadapi dunia teman-teman hadapi sekarang ya tetap sama-sama belajar kan gitu. Nah sekarang kita konsentrasinya di bagaimana caranya membuat buku itu menjadi menarik. Bagaimana caranya? Ada yang punya ide nggak? Dari judul. Hah? Dari judulnya. Oh enggak, saya nggak ngajarin teman-teman jadi penulis, enggak. Saya tidak meminta teman-teman untuk menulis buku, enggak. Ini ada buku nih, Bertolt dan Holst. Ini kan itu Indonesia. Bagaimana caranya buku ini menjadi menarik? Teman-teman belajar marketing, toh, pemasaran. Gimana caranya? Ini kan goods ya kalau ngomongnya goods. Kalau sosiologi itu entitas namanya. Gimana caranya di barang ini jadi menarik? Gimana caranya? Ya terserah, mau terjual kayak mau orang itu nanti akhirnya datang ke sini, datang pengen baca. Jadi gue foto nih ya, gue foto gini, saya cekrek gitu ya. Misalnya, wih coy, kayaknya bagus tuh buku, lu baca di mana? Oh, gue baca di Payungi gitu. Itu insentif. Jadi jangan bayangkan insentif itu hanya duit ya, gitu. Ya kan? Gimana caranya? Ayo. Kalau Bang Rahmat sering foto barang buku segala macam, sering fotoin buku, sering cerita gitu. Bodoh amat orang mau saya ngomong penceritaan segala macam, karena memang senang buku kan, gitu. Nah sekarang teman-teman senang nggak buku? Sering baca ya? Baca apa namanya? Ya baca novel nggak apa-apa gitu. Baca novel ya. Nah, gimana caranya tuh? Gimana caranya? Apa teman-teman baca aja gitu ya? Nggak pernah yang, coy, baca buku coy, bagus bener. Nggak pernah kayak gitu ya? Nggak pernah? Hah? Pernah. Sampai nangis coy gua, bener, sampai merinding gitu kan? Iya tak? Buku apa? Buku ini. Kayak mana ceritanya? Lu ceritain kan ya? Ya udah nggak jadi tertarik doi ya kan. Oh kayak gitu jadi bener lo ceritanya, coba lo baca. Oh enggak lah kan udah lo ceritain, lo cerita 3 jam coy, lo cerita 3 jam itu udah selesai semuanya, ya kan? Nggak menarik lagi, ya kan? Gimana caranya? Ayo, nah kita pikirin bareng-bareng, maksud gua kita pikirin, ya enggak? Gimana coba? Udah banyak apa saluran udah banyak lah, ada TikTok, ada macam-macam lah ya, Facebook ada banyak segala macam. Ayo, mau dikasih tugas nggak? Hah? Mau dikasih tugas nggak? Mau nggak? Yang gampang. Ini gimana sih dibaginya, gimana sih? Ada yang di sini, ada yang di kampung buku, ada yang gimana sih baginya? Apa sama semua? Beda, mereka kan yang di kampung buku ya kampung buku. Ada yang di
di bank sampah. Oh, Pagi. begitu. Kebetulan aja diskusi buku, ngomong aja lah biar ngikut biar paham. Iya. Tapi menarik tadi kan pertanyaannya bagaimana membuat buku menjadi daya tarik, menjadikan buku sebagai destinasi gitu kan? Gimana dong? Apa kita bikin Al-Quran besar seperti di Palembang sana? Gimana dong? Apa kita dompleng aja? Kayaknya buku yang lagi laris tuh buku ini deh, gitu. Penulisnya si A gitu ya. Aku dompleng aja gitu ya, biar kelihatan keren gitu. Apa kayak gitu? Gitu. Jadi itu tadi prinsipnya itu adalah buku itu bisa menghasilkan, tidak hanya bisa dibaca untuk sekedar dibaca, tapi bisa menghasilkan, dan tidak harus menulis resensi buku loh ya, tidak harus menulis resensi buku ya. Sekarang mediumnya banyak banget, ada yang di YouTube, ada yang di TikTok, ada yang di mana, Twitter, macam-macam. Medium itu macam-macam. Jadi bukan cuman, tapi apapun medianya itu, maksud saya, apapun medianya itu, apakah menulis resensi buku ditaruh di blog, menulis resensi buku taruh di Facebook, menulis resensi buku ditaruh di TikTok, dibikin konten TikTok, bikin konten YouTube segala macam, apapun medianya, kuncinya cuma satu. Apa coba? Kuncinya kalau kita berhadapan sama buku itu, nggak tahu. Dibaca, bener Mas Darman, dibaca, membaca. Jadi lu mau sampai ngesot juga ya, ngoceh-ngoceh di TikTok itu bikin tinggi, nggak akan menarik kalau lu belum membacanya. Baca sininya aja gitu ya. Ini bagus nih. Nah, bacalah yang lain. Padahal di sini tuh banyak nanti tuh, kayak rimba raya itu ya, kayak hutan itu. Ada singa, ada pohon kroak di tengah, ada pohon yang miring ya kayak gini, yang estetiknya. Lu nggak bakalan ngeliat kalau karena lu cuma ngeliat ini doang. Lu harus baca, harus dibaca. Gitu. Jadi gerakan literasi itu harus menghasilkan banyak pembaca gitu ya. Bukan banyak penulis. Loh iya, harus menghasilkan orang-orang yang banyak membaca, orang-orang yang banyak membaca. Gitu. Bukan orang-orang yang banyak mendengar. Gitu. Harus menghasilkan orang-orang yang membaca, harus menghasilkan banyak pembaca, bukan menghasilkan banyak pendengar, bukan menghasilkan banyak penulis, bukan menghasilkan banyak pemirsa, ya kan? Bukan. Harus menghasilkan banyak pembaca. Banyak pembaca berarti banyak produksi buku. Produksi buku kan makin banyak. Gitu. Ya kan? Ya enggak? Iya, banget. Bener nggak? Jadi kalau lo bikin resensi buku di muat di koran ya bagus. Lo berusaha untuk menjadi pembaca yang menulis, ya kan? Gitu. Oke? Udah sejam nih macam terus. Belum. Itu ya lah. Kita ngobrol aja lah. Apa nih ininya? Yang mau didiskusikan apa? Itu macam-macam ya. Ada yang menceritakan isi buku aja ya, ada yang membandingkan buku yang temanya sama, ada yang beberapa buku yang temanya sama dibandingkan dengan buku misalnya gini, ini buku ya, nah dia punya tema yang sama dengan 3 buku yang lain. Nah lu udah baca di 3 ini, nah lu bikin resensi ini dengan membandingkan itu. Banyak, metodenya banyak, tekniknya banyak. Itu kan teknik biar tulisan kita menarik dan tulisan kita tuh berisi gitu, punya jiwa. Jadi tapi kan harus lu baca dong, baru lu ngerti kan apa yang mau lu ambil kan. Ambil yang point of view-nya, habis itu
dipecahin gitu, dipecahin. Dia pasti buku punya masalah ya, diceritakan ya. Nah lu pecahin. Nah, bisa dibandingkan dengan buku yang lain. Bisa lu kritik, ya kan? Misalnya dia salah, pecah. Nah itu bisa lu kritik buku itu. Itu juga masuk juga di koran, banyak yang kayak gitu mau kritik buku itu. Bahkan saya tuh lupa ya, kita tuh pernah ya punya sejarah, aku tuh lupa buku apa gitu ya, terjemahan apa gitu dari bahasa Arab ya kalau nggak salah, buku terjemahan dari bahasa Arab gitu. Nah itu diterbitin sama Departemen Agama ya. Nah terus pada suatu waktu ada seorang penulis, aku lupa, gambar cerita lengkapnya aja ya, cerita ini ya, cerita bukan lengkap, cerita garis besarnya ya. Jadi ketika buku itu diterbitkan oleh Departemen Agama, buku terjemahan itu, nah ada yang menulis yang dia membantah semua terjemahan itu secara ilmiah, sistematis itu. Tahu nggak nasibnya apa? Buku terjemahan itu semuanya ditarik. Ngeri coy, nggak main-main. Bener. Jadi cuman salah beberapa inilah, lupa lah itu. Kalau mau ada satu buku sebenarnya bagus ya, itu rangkuman, boleh dibilang ya, menyejarahkan proses resensi buku lah ya di Indonesia tuh. Review buku, resensi buku, tinjauan buku ya, rehal buku, macam-macam sebutannya. Nah itu ada buku bagus ya, judulnya Inilah Resensi. Inilah Resensi, coba di Google tuh ada pasti. Inilah Resensi, itu yang nulis Muhyiddin M. Dahlan. Itu tebel coy bukunya coy. Tapi memuat semua kisah-kisah yang terkait dengan resensi buku di Indonesia. Nah aku baca kisah yang penarikan buku yang diterbitkan sama Departemen Agama itu ya di buku itu, kalau salah. Aku bacanya. Inilah Resensi judul bukunya. Jadi gimana caranya membuat judul resensi yang menarik gitu. Itu nanti kebetulan resensi saya masuk di buku itu. Dibahas sama Muhyiddin M. Dahlan juga. Ya kan? Bagian membuat judul resensi yang menarik. Nah, aku lupa babnya itu. Tebel bukunya, bagus. Tidak technically mengajari kita untuk bikin resensi buku, tapi mengajari kita untuk membaca dan mencintai buku itu. Inilah Resensi kalau nggak salah itu. Ada ya, warna putih hitam ya kalau nggak salah. Merah itu apa putih itu? Hitam putih. Hitam putih ya kan? Nggak tahu tapi masih ada nggak buku itu? Itu bagus itu. Terus apa lagi nih? Yang mau didiskusiin. Kalau beli buku itu di mana? Di sini. Nggak tahu kan orang. Berarti nggak pernah beli buku ya? Ya? Di perpus banyak. Kalau beli buku itu nggak tahu ya, beli buku di Metro di mana? Mana kami dia baru coy, baru gara-gara mall gara-gara bangunan itu jadi. Iya. Di mana? Aku enggak mas, itu mana? Di mana coba? Beli buku di Metro di mana? Di Metro kan Shopee. Iya benar. Kalau mau beli buku di Metro itu ya di Shopee, di Tokopedia, itu di Grafika ya. Beli buku di Metro itu bisa online loh. Bang Rahmat tuh gak beda, belinya online loh. Enggak, kadang orang kan jarang beli buku toh. Coba lah, dulu paling cuma gocap coy, 30.000 kali, ya kan? Coba lah beli buku. 30.000. Hah? Ada
Zaman gue masih 30.000. Satu lagi tas 3 buku. Ah. Dapat 200. Tuh kan? Sekarang gini, yang di mana? Yang terserah mau di, tapi ini jadi tugas utamanya yang di kampung buku ya. Kalau teman-teman yang mau, coba yang di kampung buku siapa aja sih? Oh lu ya? 1, 2, 3, 4, udah. Hah? Apa ya? Oh iya. Oh iya, lupa gue tuh. Lagi nelpon sih. Sekarang gini, kalau teman-teman mau ikutin nggak apa-apa. Ini tugas yang menyenangkan ya. Yang menyenangkan terus yang sifatnya bisa dikenang ya, gitu. Memorable, ya. Sederhana. Ada kan di tempatnya Bang Rahmat itu kan ada banyak buku ya, ada berapa ratus buku. Nah, itu tugasnya gini, gampang aja. Kalian setiap hari 1 buku, tapi berbeda-beda ya, berbeda-beda. Setiap hari 1 buku, itu dibikin videonya. Hari Senin, nanti masuk ditulisin di grup ya. Hari Senin tuh video, hari Selasa itu foto, hari Rabu foto, hari Kamis Jumat itu hari Kamis itu foto, hari Jumat video. Ya. Oke. Ya. Oke ya. Nah, caranya gini. Saya nggak meminta kalian untuk membaca sampai selesai. Karena kan sifatnya kan ini teknik pertama lah ya, teknik pertama awal untuk kita melakukan review buku ya. Sekarang saya meminta dari satu buku ini terserah bukunya apa aja, tapi nggak boleh sama lo ya, nggak boleh sama lo. Misalnya Agus buku ekonomi syariah, terus siapa lu namanya lu? Lujeng buku ekonomi makro. Nah gitu loh, jangan nanti ekonomi syariah hari Senin sama Agus, hari Selasanya jadi kontennya Lujeng ekonomi syariah. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Oke, jadi sebelum itu kalian harus ngobrol dulu. Lu pernah nggak lu masukin ini? Nggak pernah gitu. Oke ya. Nah itu dibikin video hari Senin dan hari Jumat, dan selebihnya itu dibikin foto aja, diposting di IG masing-masing, terus di tag ke Pak Yungi sama Kampung Buku Metro. Udah gitu aja tiap hari. Oke? Terserah cara kalian review, terserah kalian mau mereviewnya. Misalnya gampangnya kan buku ini bercerita tentang oke? Nggak usah sampai selesai, nggak apa-apa, nggak usah sampai selesai. Jadi baca aja satu, bikin reviewnya aja. Kan banyak sih, bisa baca ininya doang ya, oke? Bisa baca ini bold, uraian singkat, bisa baca depannya sebentar, kata pengantarnya, oke? Dan di postingan itu ditulis identitas bukunya lengkap. Udah tahu kan tadi yang mana identitas kan? Oke? Nih identitas nih, lo tulis semuanya. Nanti gue bikinin di grup apa aja identitas yang harus tulis formatnya, oke? Nggak mungkin, soalnya bacakan ini berarti. Nih Mizan emang jarang Mizan. Ya lo ambil ini dong. Hitung aja di. Lo ambil ini. Oke, 288 enggak apa-apa, 288 halaman enggak apa-apa. Nulisnya 288 halaman enggak apa-apa. Biasanya tuh dia I strip Romawi gitu, koma 288 halaman. Enggak apa-apa, 288 halaman, oke? Jangan bos lo. Tanggup enggak lo? Berapa namanya? Asli tanggup lo ya. Satu buku 1 hari. Enggak boleh sama lo ya. Pokoknya konsepnya kayak tadi ya. Kalau Agus ekonomi syariah hari Senin, Asli nggak boleh ekonomi syariah hari Jumat.
bukunya, nggak boleh. Kalau misalnya ini di review hari Senin sama Agus, terus hari Jumatnya buku ini juga ada review sama siapa nama lo? Asdi, nggak boleh ya? Oh, siapa sih? Oke ya, Lujung ya. Nah kalau teman-teman yang lain mau ngikutin nggak apa-apa. Nanti formatnya ngikutin aja. Ikutin baca. Ngikutin baca di mana? Nggak apa-apa, ikutin Baca aja. aja. Itu nanti kita lihat ya. Itu namanya eksperimen kawan-kawan. Itu eksperimen. Lu follower lu IG-nya berapa? Ya, 100. 100 lu? 100. Lu? Lu gak punya IG? Gila. Lu? Kena Nah, kita lihat. kipas, Kak, makanya Kita belum lihat. bayang. Nanti dilihatin deh. Dilihatin. Berapa orang yang nge-like ya? Berapa orang yang nanya buku apa itu? Bacanya di mana? Kita lihat. Oke, ini eksperimen. Dan kalau saya akan membuat orang itu sangat tertarik gitu. Penasaran. Sampai ada yang bertanya, minjem sih gitu. Minjem dong. Oh iya, sama ini ya, nggak boleh diambil di kosan masing-masing apa dulu masing-masing. Harus diambil di mana namanya? Kampung buku apa di sini nggak apa. Ngerti ya lo maksudnya? Ngerti kan? Jadi lu misalnya bikin video, lo ngambil pohon bambu di sana gitu ya, itu kan pohon bambu. Nggak apa-apa. Pokoknya nggak boleh di kosan atau rumah masing-masing ya. Nggak boleh di taman kota juga nggak boleh. Harus di sini ngambil video fotonya di sini. Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Gampang ya. Di tag, ngambil buku Metro, payungi di tag, terus lu di takarirnya itu, di captionnya itu lu tulisin bukunya tentang apa, lu tulis, ya, lu tulis ya. Nanti sambil berjalan, saya akan melakukan review terhadap takarir yang kalian bikin, caption yang kalian bikin. Agus takarirnya begini Gus. Saya sambil berjalan kita belajar untuk menulis, mengarang ya. Bagaimana mengarang takarir yang asik. Oke? Gak ada salah benar. Kita belajar aja. Jadi kalian nulis aja dulu, captionnya ditulis aja dulu. Ya, sampai habis juga nggak apa-apa. Sampai ditambah-tambah di kolom komentar tuh nggak apa-apa. Nggak masalah, oke? Ya. Terus video ya kalian ngomong aja buku ini tentang apa, udah gitu. Oke? 1 menit loh, jangan 50 detik dong. Kan itu 1 menit kan, IG kan. Oke? Enak kan? Enak ya? Enak nggak? Itu kan gue bagi di grup itu ya. Itu kan ini gue yang dulu, apa namanya? Resensi gue yang dulu ya. Sambil itu baca-baca aja. Gimana caranya membuat resensi buku. Kalau kita baca kan pasti kan ketawa, oh alah kayak gini doang. Iya. Oke ya. Ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Nggak apa-apa, ngobrol aja. Itu tuh gelas kopi ada. Gelas kopi mana? Itu apa? Kayak ini, kayak Ramadan ya. Benar.